Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Lause pengen sekali ketemu sama kalian, tapi mau bagaimana? Kita belum bisa beribadah bersama-sama di gereja, karena kita harus tetap stay at home, supaya kita terhindar dari virus corona. Tetapi kita tetap bisa beribadah loh dari rumah. Sudah 6 bulan Lause setiap hari Minggu mengajak adik bernyanyi dan juga mendengarkan cerita firman Tuhan dari rumah melalui channel YouTube gereja kita. Nah, Lause juga ingin menyapa adik-adik secara langsung, bicara sama adik-adik dan juga mendoakan adik-adik. Seperti waktu kita di kelas dulu itu loh. Nah, adik-adik pastinya juga mau dong berbicara sama Lause, tapi bagaimana ya caranya? Nih, Lause beritahu, mulai bulan Oktober, ibadah online sekolah minggu kita akan menggunakan 2 media. Pertama YouTube dan kedua Google Meet. Bagaimana Lause ibadahnya? Begini adik-adik, setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu melalui YouTube. Kita akan bernyanyi bersama dan mendengarkan firman Tuhan bersama. Setelah selesai ibadah, kita akan masuk ke kelas masing-masing dan bertemu sama Lause kelasnya secara online melalui Google Meet untuk saling menyapa dan juga mendoakan. Seru kan? Link ibadah YouTube akan dibagikan seperti biasa melalui WhatsApp. Sedangkan link Google Meet akan dikirimkan ke akun Google Meet adik-adik masing-masing, supaya adik-adik mudah untuk joinnya. Untuk itu, ada syaratnya loh. Yang pertama, pastikan aplikasi Google Mail, Google Calendar, dan juga Google Meet sudah terinstall di HP adik-adik atau HP papa dan mama. Yang kedua, tuliskan nama adik-adik, lalu kelas sekolah minggunya dan juga alamat Google Mail adik-adik. Terus kirim ke Lausenya masing-masing. Mudah kan? Lause berharap semua adik-adik bisa mengikuti ibadah sekolah minggu kita, baik itu di YouTube dan juga di Google Meet. Sampai jumpa ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama Lause Syungsyung Lause Rahel dalam Sekolah Minggu GKY Palembang. Ya, adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Lause yakin adik-adik baik-baik saja, benar nggak Lause? Benar Lause, adik-adik pasti di rumah sehat dan bersuka cita hari ini. Iya, puji Tuhan kita hari ini kembali beribadah. Nah, meskipun adik-adik di rumah dan kita di sini, Lause yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita, benar nggak Lause? Benar banget Lause. Iya, Tuhan ada di mana saja, di rumah adik-adik, di sini. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, Lause ajak adik-adik kita bangkit berdiri. Ya, yuk kita mau berdiri dan Kita akan naikkan sebuah pujian Tuhan Allah di tengah kita. Allah
adik-adik, kita akan berdoa sebelum kita lanjutkan ibadah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi ini masih bisa beribadah bersama-sama meskipun online. Tuhan berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Kiranya Tuhan menyertai dan kami bersuka cita boleh memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, masih tetap berdiri. Ya. Langsung mau tanya nih adik-adik, masih ada sukacita? Kayaknya masih Lause. Masih, tapi kita mau lebih bersukacita lagi Oke adik-adik. Lause. Kita mau tangkap sukacita seperti yang Lause Karin dan Lause Vini kemarin ajarkan. Oh iya, Lause. Ya, siap ya Lause, tangkap Siap. sukacita ya Lause. Oke, kita lihat sukacitanya. Wah, ada di atas ya adik-adik ya. Yuk, kita mau tangkap sukacitanya ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Tangkap sukacita. Oke, masukkan sukacitanya ke hati. Dan kita mau sebarkan ke yang lainnya. Sebarkan sukacita. Oke. Nah, tapi Lause, Gimana Lause? kira-kira kalau dalam masalah kita masih bisa bersukacita tidak ya? Ya, Lause, kita harus tetap bersuka cita Lause. Kenapa Lause? Iya, karena Tuhan Yesus sudah ada di dalam hati kita. Wah, benar. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan. Kita mau naikkan pujian apa Lause? Nah, lagu tersebut berkata bahwa di dalam badai sekalipun, ketika kita bersama Tuhan Yesus di dalam kapal, kita akan tetap bisa tersenyum. Ya, Iya. yuk adik-adik, langsung mau ajak adik-adik naik kapal ya. Jadi kita mau berdiri dan kita siapkan dayung kita. Oke, Kita Lause. mau menyanyikan lagu In Christ in the Vessel, We Can Smile at the Storm. Iya. In Christ in the vessel, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. In Christ in the vessel, we can smile at the storm, as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. In Christ in the vessel, we can smile at the storm, as we go sailing home. Oke adik-adik, supaya lebih seru lagi, kita mau main ya Lause ya. Oke, jadi setiap ada kata vessel, adik-adik tidak usah menyanyikannya ya. Adik-adik hanya menunjukkan gerakannya saja. Bisa? Yuk ikuti Lause situ kita langsung aja ya. Oke? Siap-siap. Christ in the, we can smile at the storm, smile at the storm, smile at the storm. With Christ in the, we can smile at the storm, as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the, we can smile at the storm, as we go sailing home. Oke, sekarang kita akan hilangkan kata smile. Ya, jadi setiap ada kata smile, anak-anak hanya menunjukkan gerakannya saja ya. Oke. Christ in the vessel, we can at the storm, at the storm, at the storm. With Christ in the vessel, we can at the storm, as we go sailing home, sailing, sailing home, sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can at the storm, as we go sailing home. Wah, bagus sekali adik-adik. Di rumah bisa mengikutinya Lause. Oh iya, betul sekali. Lause percaya adik-adik pasti pintar-pintar. Iya, sip. Oke. Oke, sekarang adik-adik boleh duduk kembali. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik persiapkan hati dan pikiran. Jangan kemana-mana lagi, fokus untuk mendengarkan firman Tuhan.
Nah, maksud kita akan menaikkan sebuah pujian yang mengatakan bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami boleh duduk tenang mendengarkan firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semua dalam kondisi yang bersuka cita dan kondisi yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Pagi ini Lause Rima mau menceritakan lanjutan nih cerita dari minggu lalu. Siapa ya yang kita bahas minggu lalu nih? Yusuf, betul sekali. Adik-adik, Lause Rima punya saudara juga loh adik-adik. Kemarin kan minggu lalu kita belajar bahwa Yusuf punya saudara-saudara ya, dan kita juga melihat responnya saudara-saudara Yusuf ya. Nah, adik-adik, Lause Rima pun juga mau sedikit cerita nih.
Lauserima juga punya saudara. Lauserima punya satu saudara perempuan. Dulu waktu kecil, Lause suka nakal, suka jahilin adik Lause. Nah, tapi waktu kita sudah besar, kita kecewa, Lause terutama ya. Kenapa ya dulu Lause jahat? Kenapa ya Lause dulu sering jahilin adik Lause? Sekarang ternyata kita sudah jauh nih tinggalnya. Ternyata sayang juga, ternyata kangen juga ya sama adik Lause. Nah, ternyata kehidupan bersaudara itu banyak sekali ceritanya ya adik-adik. Nah, hari ini kita mau lihat dari cerita lanjutan dari minggu lalu. Kita tadi sudah ingat-ingat ya, kita minggu lalu membahas Yusuf, yang mana Yusuf bermimpi. Dan ketika Yusuf menceritakan ke saudara-saudaranya nggak suka nih, karena begitu mendengar mimpinya, kok kayaknya sombong ya, kok kayaknya Yusuf ini mau jadi pemimpin kita. Wah, nggak suka, saudara-saudaranya benci adik-adik. Ceritanya diambil dari mana Lause? Nah, yuk adik-adik buka Alkitabnya di Kejadian 37 ayat 12 sampai 36. Coba dibuka ya Alkitabnya, nanti adik-adik boleh baca sendiri di rumah. Nah, Lause mau sedikit cerita apa yang dilakukan kakak-kakaknya. Minggu lalu kan respon kakak-kakaknya sudah mulai iri nih, sudah mulai kesel ya sama Yusuf ya. Kenapa sih di dalam mimpinya Yusuf dia sok-sokan banget mau jadi pemimpin gitu ya. Nah, adik-adik, kebencian, iri hati dari kakak-kakaknya, dari saudara-saudara Yusuf, ternyata hari ini kita mau dengar ceritanya. Ada hasilnya, ada yang dihasilkan dari iri hati atau kebencian itu. Apa ya kira-kira? Nah, adik-adik, suatu saat ayah Yusuf, yaitu Yakub, meminta kepada Yusuf untuk pergi nih menyusul kakak-kakaknya yang sedang mengembalakan domba. Nah, adik-adik, ternyata karena ada rasa benci, ada rasa iri, kakak-kakaknya ini sudah mempunyai siasat, sudah mempunyai rencana yang ingin membunuh atau ingin menghancurkan kehidupan Yusuf gitu ya, ingin menjahati gitu ya, rencana yang jahat. Wah, kakak-kakaknya ada berapa? Ingat nggak? Minggu lalu sudah dikenalkan oleh Lause ini. Kakak-kakak Yusuf yang laki-laki ada 12, yang perempuan ada 1. Nah, adik-adik, saudara-saudaranya sudah punya rencana yang jahat, sudah punya rencana ingin membunuh, dan akhirnya ketika Yusuf mendapati saudara-saudaranya, ketika Yusuf menyusul saudara-saudaranya, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan adik-adik? Yang dilakukan justru kakak-kakaknya saling menyepakat, yuk ini anak ini sudah datang nih, kita kan benci banget sama dia, yuk kita bunuh saja dia. Wah, bahaya sekali nih, Yusuf sudah hampir dibunuh, sudah hampir dicelakakan. Tapi adik-adik, puji Tuhannya, saudara-saudaranya berubah pikiran. Tapi tetap saja nih rencananya jahat. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan justru melepas jubahnya. Nah, adik-adik tahu nggak? Jubah yang dipakai Yusuf ini adalah jubah pemberian ayahnya. Ini juga yang salah satu kekesalan kakaknya ya, kekesalan saudara-saudaranya ya. Kenapa yang lebih dikasihi, yang lebih disayangi, dikasih jubah yang bagus? Kenapa Yusuf gitu? Nah, saudara-saudaranya iri juga nih terhadap hal ini. Maka apa yang dilakukan? Tadi kan rencananya membunuh ya, tetapi untung berubah pikiran nih saudara-saudaranya. Akhirnya saudara-saudaranya melemparkan ke dalam sebuah sumur. Adik-adik tahu sumur nggak ya? Sumur, tapi sumur ini dalam kondisi yang airnya kering. Nah, sumur adalah biasanya untuk mata air ya. Nah, tapi dalam kondisi pada saat itu airnya sedang kering adik-adik. Jadi Yusuf sama saudara-saudaranya
dilemparkan, dibuang ke sumur, dalam sumur itu. Tapi adik-adik, setelah saudara-saudaranya berpikir kembali, ternyata saudara-saudaranya ini kurang puas adik-adik. Kok gimana ya? Cuman dilempar di sumur nih. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang dilakukan? Tiba-tiba ada seorang saudagar lewat nih dari Mesir. Mereka melihat saudara-saudaranya, melihat kayaknya menarik juga nih kalau kita jual aja nih Yusuf ini, kita jual aja nih ke orang itu, ke saudagar itu gitu. Nah, adik-adik coba bayangin deh. Sampai sini Lause tuh berpikir, masa iya sih saudara sendiri tega ya melakukan seperti itu ya adik-adik ya? Menjual gitu ya, menjual, menyerahkan ke orang lain gitu. Dan adik-adik tahu nggak, ketika dijual, namanya dijual itu kan berarti orangnya membeli ya. Nah, dijualnya itu kalau di Alkitab dituliskan seharga 20 shikal perak. Shikal itu adalah ukuran gram ya. Kalau sekarang kita perak nyebutnya berapa gram gitu ya. Nah, pada waktu itu satuannya, ukurannya pakai shikal. Dan harga itu adik-adik itu sangat murah. Itu adalah harga untuk ukuran budak ya, ukuran budak. Jadi sangat tidak layak gitu ya. Dijual dengan harga murah lagi gitu. Padahal adik-adik, kalau kita pikir-pikir, kalau kita baca, keluarga Yusuf, ayahnya Yakub ya, itu sebenarnya orang yang berada, artinya orang yang cukup kaya gitu ya. Nah, tapi memang bukan dijual untuk mau duit, tetapi memang karena dasarnya adalah benci, dasarnya adalah iri. Udahlah, jual murah aja biar nanti kebeli gitu ya, biar nanti ada yang beli gitu, biar nanti saudagar ini mau membeli gitu. Nah, jadi memang dasarnya adalah ingin membuang, ingin menjual gitu. Duh, jahat sekali adik-adik ya. Aduh, Lause nggak habis pikir gitu ya, seorang saudara bisa melakukan seperti itu adik-adik. Nah, adik-adik, belum selesai ceritanya ya. Ternyata setelah dijual, Yusuf dibawa pergi. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudaranya? Ketika pulang kan ditanya tuh sama papanya, ditanya sama Yakub ya. Yakub kan tadi minta tolong Yusuf untuk menengok kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Lalu Yakub bertanya, mana si Yusuf? Adik-adik tahu nggak jawabannya apa? Saudara-saudaranya menjawab, Yusuf mati dimakan binatang buas. Dan saudara-saudaranya ini seolah-olah membawa bukti, seolah-olah tuh. Berarti buktinya itu diada-ada atau dibikin-bikin buktinya. Buktinya dari apa adik-adik? Buktinya itu dari jubahnya Yusuf ya. Jubah yang dikasih ayahnya itu dikotori dengan darah domba, darah kambing gitu ya, dikotori dengan darah itu. Jadi seolah-olah pura-puranya ini nih cuma tinggal jubahnya ayah, jubahnya sudah berdarah-darah. Nah, supaya ayahnya percaya adik-adik bahwa Yusuf itu mati dimakan binatang buas, bahwa Yusuf itu di perjalanan mati dimakan binatang buas. Nah, adik-adik, ayahnya responnya kaget dan sedih. Saking sedihnya, ayahnya ini berhari-hari berkabung atau bersedih atas kehilangan anaknya Yusuf ini, yang dia kira sudah mati. Padahal kita tahu kakaknya lah yang jahat, kakaknya yang menjual Yusuf untuk dibawa pergi ke Mesir. Nah, adik-adik, di sini apa yang mau kita pelajari sih gitu ya? Nah, Lause mau mengajak kita adik-adik memikirkan, kenapa ya sejahat itu ya kakaknya ya? Kenapa ya saudara sendiri tidak punya rasa kasih, tidak punya rasa peduli, menyayangi, padahal darah kandungnya sendiri nih ya, darah dagingnya sendiri gitu. Nah, gimana sih seharusnya menjadi seorang saudara
gimana sih seharusnya menjadi seorang adik, menjadi seorang kakak gitu ya. Nah, yuk coba kita sama-sama belajar gitu ya. Jangan sampai pada akhirnya kita kecewa ya. Lause belum hari ini Lause tidak menceritakan selesai ceritanya ini sampai akhir kisahnya Yusuf ya. Masih banyak akhir kisahnya Yusuf. Nanti mungkin minggu depan kita masih belajar. Tetapi dari perlakuan kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya yang jahat ini, adik-adik ingat, ada konsekuensi yang Tuhan kasih dari kejahatan saudara-saudara Yusuf. Ada konsekuensi. Konsekuensi apa Lause? Konsekuensi itu akibatnya. Ada akibat. Nah, jadi jangan sampai kita sekarang benci, iri sama saudara kita, sama kakak, adik, koko, cece, dan akhirnya kita sampai nunggu ada akibatnya baru kita sadar. Ya, jangan sampai adik-adik ya, sampai nunggu kita kecewa, aduh tahu gitu. Nah, jangan sampai kita kecewa dulu baru kita sadar. Jangan sampai kita dapat akibatnya dulu baru kita sadar. Sekarang kita sudah diperhadapkan suatu contoh yang tidak baik dari saudara-saudara Yusuf. Yuk kita sama-sama belajar mengasihi saudara kita, mengampuni mereka, berpeduli kepada mereka, saling mendukung. Ya, saudara itu seharusnya kita menaruh kasih, saling mendukung. Di dalam kesusahan kita justru yuk kita sama-sama menghibur, kita sama-sama menaruh kasih. Perhatian kita tunjukkan, ya. Kalau zaman sekarang mungkin gengsi bu, saudara saya kan cowok, aku cewek. Wah, jangan sampai jangan sampai tunggu konsekuensinya, tunggu kecewanya ya. Jadi yuk kita mulai dari sekarang. Lause, saya belum ada saudara, saya sendiri gitu, nggak ada kakak, nggak ada adik. Semua kita saudara seiman, itu juga saudara kita gitu ya. Atau kalian punya sepupu, kalian punya saudara yang dari jauh, nah itu juga saudara. Yuk kita tunjukkan rasa kasih kita. Bagaimana sih seharusnya menjadi seorang saudara? Ya, saling mendukung, saling memberikan perhatian yang baik. Nah, adik-adik, Lause mau memberikan ayat hafalan untuk kita hafalkan hari ini. Lause berharap dari ayat hafalan ini kita bisa belajar dan kita bisa melakukan ya. Ayat hafalannya dari Imamat 19 ayat 17. Imamat 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudara-saudaramu di dalam hatimu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Lause ulangi sekali lagi ya. Imamat 19 ayat 17. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Nah, jelas sekali adik-adik, bahkan di dalam hati saja kita nggak boleh benci, ya, nggak boleh iri, ya. Bahkan di dalam hati aja kita nggak boleh jahat sama saudara kita. Karena apa? Karena Tuhan tahu bagaimana hati kita, seberapa tulus kita mengasihi saudara kita, Tuhan tahu, ya. Yuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengasihi saudara kita, mengasihi saudara seiman kita sesuai dengan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita bisa teladan dari kasih Tuhan kepada kita. Oke adik-adik, semuanya siap ya untuk melakukan, untuk meresponi firman Tuhan hari ini. Yuk Lause tutup kita di dalam doa. Tuhan yang baik, mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami diingatkan kembali untuk menjadi seorang saudara yang saling mendukung, yang saling mengasihi dan memberi perhatian di dalam keadaan apapun. Kami bersyukur Engkau memberikan kami teladan untuk bagaimana kami mengasihi saudara kami, dan tidak hanya saudara kami ya Tuhan, kami belajar juga untuk mengasihi saudara-saudara seiman kami atau orang lain, teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, ajarkan kami untuk terus menghidupi firman ini dengan baik.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, bagaimana adik-adik tadi firman yang didengarkan? Oke, menarik ya. Jangan lupa hafalkan ayat hafalannya ya. Iya. Oke deh, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik bisa mengirimkan persembahan melalui nomor rekening yang ada di bawah ini atau melalui QR code yang juga tertera di layar ya. Oke, nah sambil kita memberikan persembahan, kita mau menyanyikan lagu yang menunjukkan kalau kita cinta kepada Tuhan Yesus. Cinta kita dalam Sekali. Oke deh, yuk kita mau bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu Aku Cinta Yesus. Oke? Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Kita mau menyanyikan dalam versi bahasa Inggrisnya ya. Oke, siap. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Ternyata deep, deep down, deep down in my heart. Ternyata deep, deep down, deep down in my heart. Balik lagi ya, aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam Dalam apa? sekali. Cintaku dalam sekali. Oke, wah. Iya. Sekarang kita sudah mengakhiri ibadah kita. Nah, sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Ose akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami sudah boleh beribadah. Kami sudah memuji nama Tuhan, kami mendengarkan firman Tuhan, dan kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua ya Tuhan, khususnya dalam 1 minggu ke depan dalam studi kami, ketika kami belajar di rumah bersama orang tua. Kiranya Tuhan yang menyertai, dan Tuhan juga memberikan kesehatan kepada kami dan keluarga. Terima kasih, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, amin. Iya, Ose, kita Iya. sudah mengakhiri ibadah kita. Betul sekali, kita sudah menyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman, memberikan persembahan. Iya. Nah, oke, kita akhiri. Sampai jumpa adik-adik.